Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarni dengan NIM B1B1232021 dari kelas A jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori organisasi mengenai mengelola perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses penting yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati. Dengan memahami langkah-langkah kunci, organisasi dapat berhasil mengelola transformasi dan mencapai tujuan strategis. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan sebuah reaksi yang bersifat langsung dalam memahami sumber masalah yang membutuhkan perubahan. Tujuan dari perubahan yang direncanakan adalah untuk menjamin organisasi agar dapat menemukan suatu cara yang lebih baik dalam menggunakan sumber daya dan mengoptimalkan kapabilitasnya. Perubahan struktur. Perubahan struktural. Jenis perubahan struktural ini bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tingkat individual, manajer mencoba mempengaruhi perilaku pegawai, dan manajer dapat menggunakan intervensi seperti pelatihan, umpan balik survei, dan konsultasi proses jika tujuannya adalah mempengaruhi kelompok. Beberapa model untuk mengelola perubahan organisasi. Yang pertama, determinan, di mana perubahan berupa identifikasi peluang yang akan dimanfaatkan. Yang kedua, pemrakarsa organisasi. Agen perubahan adalah mereka yang berkuasa dan mereka yang ingin mengganti atau menghambat yang berkuasa. Yang ketiga, strategi intervensi. Istilah strategi intervensi digunakan untuk menjelaskan pilihan cara yang digunakan sehingga proses perubahan berlangsung. Kemudian yang terakhir, implementasi. Tahap implementasi adalah keputusan mengenai taktik apa yang akan digunakan untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, mengidentifikasi pemicu perubahan. Yang pertama, tekanan eksternal. Perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan tuntutan pasar dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi. Yang kedua, kebutuhan internal. Organisasi mungkin perlu meningkatkan efisiensi, inovasi, atau kepemimpinan untuk mencapai tujuan strategis. Dan yang ketiga, visi kepemimpinan. Pemimpin yang visioner dapat memimpin perubahan untuk menjawab tantangan dan peluang. Selanjutnya, menilai kesiapan organisasi. Budaya, dilihat dari budaya. Memeriksa apakah budaya organisasi mendukung atau menghambat perubahan. Dan sumber daya, mengevaluasi apakah organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola perubahan. Serta keterlibatan, melihat sejauh mana karyawan terlibat dan mendukung perubahan. Merancang strategi perubahan. 1. Analisis situasi. Memahami konteks, pemicu, dan kebutuhan perubahan. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk perubahan. Dan yang ketiga, perencanaan implementasi. Merancang rencana aksi yang terstruktur dan dapat dieksekusi. Mengelola resistensi perubahan yaitu komunikasi efektif, menyampaikan alasan dan manfaat perubahan secara jelas dan transparan, dan keterlibatan karyawan, mendorong dan umpan balik dari karyawan selama proses perubahan, serta dukungan dan pelatihan, memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu karyawan beradaptasi. Kemudian pengelolaan emosi, memahami dan mengatasi reaksi emosional yang mungkin timbul selama perubahan. Melibatkan pemangku kepentingan, kolaborasi. Bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan untuk memastikan dukungan dan sinergi. Kemudian komunikasi, menyampaikan informasi dan pembaruan secara teratur kepada semua pihak yang terlibat. Dan terakhir, inovasi, mengajak pemangku kepentingan untuk membagikan ide-ide dan solusi baru. Memantau dan mengevaluasi perubahan, dapat dilihat bahwa di sini indikator kerja produktivitas dengan tolak ukur 10% peningkatan, frekuensi pemantauan bulanan. Kemudian kepuasan pelanggan, tolak ukurnya skor 4,5 dari 5, frekuensi pemantauan triwulanan atau per 3 bulan. Dan yang terakhir, tingkat turnover. Memantau dan mengevaluasi perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.
ada indikator kerja, tolak ukur, dan frekuensi pemantauan. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan perubahan. Ada 3 langkah kita menjaga perubahan dalam organisasi. Yang pertama, penguatan budaya. Menanamkan nilai-nilai baru yang mendukung perubahan dalam budaya organisasi. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Memastikan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen senior. Dan yang ketiga, perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan proses perubahan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.